Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Citra, kelas D, NPM 2316051088. Saya di sini akan menjelaskan tentang buku yang saya rangkum, yaitu mengenai pendidikan Pancasila, menempatkan Pancasila dalam konteks keislaman dan keindonesiaan. Penerbit Total Media. Bab 1. Landasan tujuan dan kompleksitas pendidikan Pancasila. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pancasila yang akan dijadikan dasar negara tersebut dalam proses perumusannya digali dan berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pandangan hidup masyarakat ini kemudian dituangkan dan dilembangkan menjadi pandangan hidup bangsa. Lebih lanjut, pandangan hidup bangsa itu dituangkan dan dilembangkan pula menjadi pandangan hidup negara atau dasar negara. Secara intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofis, dan secara praktis nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai atau tata nilai itu tidak lain adalah merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai segi bidang kehidupan suatu masyarakat atau bangsa dalam satu hal bangsa Indonesia. Tujuan nasional bangsa Indonesia dituangkan secara jelas dan gamblang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan nasional tersebut adalah satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kompetensi lulusan pendidikan Pancasila adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab warga negara dalam memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan falsafah bangsa. Bab 2, yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Unsur nilai Pancasila pada zaman pengaruh budaya Islam Islam Indonesia nampak nyata pada akhir abad ke-8 seperti tertulis pada nisan Sultan Malik As-Saleh dari Pasai. Akan tetapi, pengenalan agama Islam ke Indonesia sudah lebih awal pada abad ke-6. Meskipun demikian, perkembangan Islam di Indonesia adalah berkembangnya agama baru yang mengubah pemujaan dewa menjadi pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau ajaran Tauhid. Orang Barat mulai memasuki Indonesia meski pada abad sebelumnya sudah yang datang ke Indonesia. Orang Barat dengan keberanian dan kecerdikannya menjelajahi berbagai samudera untuk menemukan negeri baru. Namun demikian, beberapa persoalan yang segera ditata sesuai dengan cita-cita reformasi, di antaranya menata hubungan tata kerja antara lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara pertama, mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan sebagai melaksanakan kedaulatan rakyat sehingga tugas-tugas kenegaraan dapat berjalan dengan baik. Belum semua ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan secara penuh oleh MPR. Bab 3, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia, istilahnya merupakan bentukan dari kata philo atau philein yang berarti cinta, dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Jadi filsafat artinya mencintai hal-hal yang sifatnya bijaksana. Filsafat merupakan ilmu pengetahuan mengenai hakikat dari segala sesuatu yang mencari sebabnya yang terdalam dengan menggunakan rasio lokal budi manusia. Filsafat tidak memiliki struktur objeknya dan bagaimana objeknya sebagaimana ilmu pengetahuan pada umumnya, melainkan selalu menyelidiki hakikat objeknya, mencari inti hakikatnya, dan berpikir yang sedalam-dalamnya secara mendasar sampai pada akar-akar yang terakhir. Filsafat bukan agama. Karena dalam agama, manusia beri titik tolak dari wahyu ilahi, dari ungkapan Tuhan kepada hambanya. Filsafat sama sekali tidak bertitik tolak dari wahyu ilahi, melainkan senantiasa tetap mempergunakan rasio atau akal budi murninya. Dalam konteks antropologis membahas tentang hakikat manusia, Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak pada hakikat kodrat manusia yang monopluralis, yaitu terdiri dari susunan kodrat, monodualis jiwa dan raga. Bab 4, yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi merupakan sebuah konsep yang selalu menarik untuk dikaji karena akan menyentuh persoalan-persoalan yang fundamental dan aktual. Fundamental karena hampir semua bangsa dan seluruh hidup dan kehidupannya tidak dapat memaksakan diri dari pengaruh ideologi.
Aktual karena pembicaraannya, diskusi, dan kajian terhadap ideologi tidak pernah usang dan ketinggalan zaman. Oleh karena itu, setiap individu seenggaknya mengerti dan memahami arti, fungsi, dan karakteristik ideologi. Pemahaman dan pengertian ini tidak hanya terbatas pada ideologi yang diyakini kebenarannya, tetapi juga diyakini oleh orang lain. Bab 5 yaitu Pancasila sebagai etika politik. Etika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang berasal dari kata Yunani ethos yang artinya sepadan dengan ari kartasusila. Melalui etika, diajarkan bagaimana kehendak manusia itu dapat dibimbing menuju ke arah pemahaman dan pengalaman nilai-nilai kesusilaan atau kebaikan. Dengan kata lain, etika sebagai cabang ilmu filsafat mengajarkan bagaimana hidup secara arif atau bijaksana sebagai suatu seni, sehingga filsafat etika juga dikenal sebagai filsafat moral. Etika menurut Immanuel Kant adalah suatu kategori imperatif dalam arti bahwa etika bukanlah alat untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan menjadi tujuan di dalam dirinya sendiri. Bab 6 yaitu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Menurut Kelsen, bahwa peraturan-peraturan hukum yang banyak jumlah itu merupakan suatu sistem karena peraturan-peraturan hukum yang satu atau yang lebih tinggi merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan hukum yang lain atau yang lebih rendah. Demikian tingkatan-tingkatan atau jenjang-jenjang yang itu akhirnya sampai pada dasar yang terakhir yaitu basic normal atau normal dasar. Menurut Kelsen, bahwa suatu peraturan hukum merupakan derivasi dari suatu fakta. Oleh karena itu, suatu peraturan hukum tertentu HAMS dapat dikembalikan kepada peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Bab 7 yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah paradigma semakin lama semakin berkembang dan biasa dipergunakan dalam berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan. Misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, dan bidang-bidang ilmu lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung pengertian sebagai sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, tolak ukur, parameter, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, dan proses dalam bidang tertentu termasuk dalam pembangunan, gerakan reformasi maupun dalam proses pendidikan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi atau fungsi yang strategis dalam setiap proses kegiatan, termasuk kegiatan pembangunan, perencanaan, proses pelaksanaan, dan hasil-hasilnya dapat diukur dengan paradigma tertentu yang diyakini kebenarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.